Bagaimana di dalam syama'ilnya Nabi Muhammad? In udhiya ya'fu wala yu'aqib wa in khusima yaskut wala yujawib. Apabila diganggu beliau memaafkan, enggak membalas, enggak menghukum. Apabila beliau dicaci, apabila beliau dimaki, apabila beliau didebat, maka beliau diam, tidak menjawab. Sallallahu alaihi wasallam enggak mengklarifikasi untuk dirinya sendiri. Kenapa? Adapun syariat Nabi Muhammad dia jelaskan, dia bela, tetapi membela diri sendiri lah, bukan perangainya beliau wala perangai ayahnya beliau. Karena Imam Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid. Tahu-tahu ketika beliau masuk dalam masjid, maka kebetulan ada orang lagi khutbah di masjid. Tadinya khutbahnya benar, ngelihat salah seorang cucunya Nabi Muhammad SAW berubah haluan khutbah, dipolitisir, isinya provokasi, cacian dan makian, mencaci maki Al Hasan, mencaci maki ayahnya, mencaci maki ibunya. Siapa ibunya? Sayyidatun Nisa'il Alamin binti Sayyidil Mursalin, Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidatun Nisa' Ahlil Jannah. Beliau diam, enggak menjawab. Anaknya sampai berkata, ya waladi, ma tasma' ma ya walidi, ya abuy, ma tasma' ma yaqul. Kamu enggak dengar apa yang dia ucapkan? Naam, saya dengar. Bilang fa'ajibhu, kamu jawab. Maka dijawab oleh Imam Hasan bin Ali, bukan kepada dua orang tetapi kepada anaknya. Dia bilang, dia nasihati anaknya, ya waladi, mata ahidta abaka sabbaba. Duhai putraku, dari sejak kapan kau dapati ayahmu, kakekmu, leluhurmu tukang caci maki orang? Kita dicaci, Nabi Muhammad dicaci. Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dimaki. Sampai sekarang pun masih dimaki orang. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib dicaci, dimaki, bahkan dibunuh saat sholat subuh. Radhiyallahu anhu warudhah. Begitu. Maka kita ini dicaci, dimaki, tetapi enggak ada satupun dari leluhurmu yang tukang caci maki orang. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sucikan mereka. Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira. Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyingkirkan kotoran dari hati kalian. Jangan ketika kotoran tersebut sudah disucikan, tahu-tahu kita masukin lagi dalam hati kita. Kita isi hati kita dengan kedengkian, kita isi hati kita dengan dendam, kita isi hati kita dengan akidah yang menyimpang, kita isi hati kita dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala ingin memberi kepada hambanya, enggak ada yang bisa menolak pemberian Allah Ta'ala. Apabila Allah ingin memuliakan hambanya, enggak ada yang bisa menolak kemuliaan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Yuriduna ayyutfu bi afwahi zurihim masabiha nurin qad mahat lidh-dhalami min as-salafil madin wal khalafil ladzi dzakarna kiraman agabat bi kirami. Ingin memadamkan dengan mulut mereka cahaya-cahaya yang menyala di muka bumi ini dari ahlul baitnya Rasulullah, dari aulia wassalihin. Ingin memadamkan cahaya-cahaya mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala wa ya'ballahu illa yutimma nurahu. Allah taala enggan kecuali menyempurnakan daripada cahayanya tersebut. Akan tetapi hendaknya kita ikut di dalam jalan cahaya tersebut, mengambil secercah cahaya dari cahaya mereka, terangi hati kita. Enggak ada gunanya kebencian, enggak ada gunanya kedengkian, enggak ada gunanya iri dan hasud orang macam kita. Katanya Imam Abi Bakar bin Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus, beliau mengatakan, wa mithluna ya hasidina yuhsad dzugul ana. Orang yang semacam kita memang orang-orang pada hasud sama kita, pada iri kepada kita. Kita selalu menjadi objek orang yang hasud kepada kita. Tetapi berubah kita menjadi orang yang hasud, itu bukan jalannya kita. Kita menjadi orang yang mencaci, itu bukan jalannya kita. Itu bukan jalannya Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas.